Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anies Baswedan yang sangat diuntungkan dengan deklarasi Prabowo mau maju 2029 menjadi presiden? Ini kan aneh. Kemudian kenapa saya katakan Prabowo ini makan buah simalangkama begitu diumumkannya sekarang? Menurut Burhanuddin Muntadi ini terlalu cepat. Prabowo mengumumkan tergopoh-gopoh. Apalagi itu di Kongres Gerindra yang kita ketahui kemarin itu kongres luar biasa, kongres yang tidak seharusnya buru-buru mengumumkan Prabowo untuk maju 2029. Di sini akan kita lihat buah simalangkama bagi Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan. Kok Anies Baswedan? Yang lain kan bisa mencalonkan juga karena presiden threshold kan sekarang 0%. Ini akan kita ulah. Ada video-video dari Adi Prayitno, kemudian dari yang lainnya yang akan saya kutipkan kepada kawan-kawan yang menjelaskan posisi Anies itu. Kalau orang pernah berjudi, jangan sampai kawan-kawan ini banyak berjudi ya. Dalam judi itu ada namanya coki dua nokang. Dimanapun posisi Anies sekarang, baik ditarik Prabowo ke dalam yang harus dilakukan oleh Prabowo, kalau tidak menjadi lawan yang tanding yang sangat kuat bagi Prabowo nanti. Atau Anies Baswedan di luar pemerintahan, itu pun menjadi batu penghalang bagi Prabowo untuk maju 2029. Ini yang akan saya terangkan kepada kawan-kawan. Makanya gembira sangat para pendukung Anies Baswedan saat ini. Prabowo yang mengumumkan mau maju 2029, Anies Baswedan yang untung. Itu kan aneh. Mari kita mulai dari awal di sini. Luar biasa Partai Gerindra yang digelar dadakan di tengah-tengah gelaran Rapimnas meminta Prabowo Subianto maju sebagai Capres 2029 mendatang. Meski baru menjabat 4 bulan, mengapa Gerindra sudah mendorong Prabowo untuk nyapres? Tak ada pembicaraan yang mengarah pada pencapresan 2029, Bang Idrus? Nah, dan yang kedua adalah keputusan, dan saya kira ini terkait dengan materi dibicarakan Mbak Sylvia adalah aspirasi Kongres luar biasa mencalonkan kembali Pak Prabowo pada pemilu 2029-34 yang akan datang. Itu menatap perjalanan politik di 5 tahun yang akan datang ini ibarat seperti sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Artinya kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Prabowo satu sisi itu menunjukkan Prabowo sebagai presiden, tapi pada saat yang bersamaan dengan adanya deklarasi ini mengusung kembali Prabowo sebagai calon presiden di 2024, publik akan terkonfirmasi bahwa pada saat yang bersamaan Prabowo adalah sosok calon presiden untuk 2029 dan 5 tahun yang akan datang. Dengan kata lain, apakah ini sebetulnya strategi untuk mengunci dukungan parpol-parpol di Kim Plus untuk tetap bersama dengan Pak Prabowo di 2029, sekaligus untuk mengetes juga siapa parpol yang betul-betul loyal dengan Pak Prabowo? Ya, itu tidak bisa dibantah, Sylvia. Makanya ketika disinggung oleh Bang Idrus soal adanya keinginan koalisi permanen, itu kan menjadi penegas bahwa partai-partai pendukung Prabowo Subianto hari ini minus PDIP tentu saja itu diharapkan pasca 2029 itu kan masih tetap bekerja sama dengan harapan tentu tegak lurus mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung oleh koalisi permanen hari ini. Ya, jadi tujuan Prabowo sekarang ini mendeklarasikan dirinya maju di 2029 adalah untuk mensolidkan dukungan koalisi Indonesia Maju ini supaya tidak beralih ke lain hati. Dan menurut analisa politik tak mungkin mereka itu akan berpaling dari Prabowo. Karena analisanya berdasarkan begini kawan-kawan. Kita tahu Anies Baswedan pun pernah mengatakan partai mana yang tak tersandera. Dan itu terbukti sekarang. Dan Adi Prayitno mengatakan ada PDIP yang di luar, kan itu dikatakan oleh Adi Prayitno. Apakah PDIP akan mencalonkan? PDIP mungkin tidak mencalonkan ke Anies Baswedan kalau tidak terpaksa. Terbukti pada waktu Pilkada Jakarta kita tahu menghindar dari Anies Baswedan PDIP. Megawati tak mau mencalonkan Anies Baswedan. Tapi menurut Adi Prayitno kerja-kerja politik, ingat kerja-kerja politik ke depannya koalisi Indonesia Maju adalah untuk mencalonkan Prabowo. Dalam arti yang lain calon tunggal untuk Prabowo. Dalam arti lain, calon-calon yang selain dari Prabowo akan ditumbangkan secara kerja-kerja politik. Kalau bisa Prabowo melawan calon seperti Jakarta, calon boneka. Itulah kira-kira dalam arti kasarnya. Analisa tingkat tinggi politik. Artinya jangan coba-coba melawan Prabowo kalau tak berani kalah. Kalau tak berani. Nah, begitu juga dengan PDIP. PDIP menurut analisa tingkat tinggi, tak akan berani melawan Prabowo di 2029. Karena apa?
Berdasarkan kata-kata Anies Baswedan, partai politik mana yang tidak tersandra sekarang hasto tersangka di KPK. Yang bisa mengarah-ngarah ke ketua umumnya, bisa mengarah-ngarah ke partainya semua. Apa artinya? Mereka harus tunduk nantinya juga ke Koalisi Indonesia Maju. Itu satu. Tapi kenapa Anies yang diuntungkan di sini? Ya karena Anies satu-satunya yang berani, satu-satunya yang tak ada tersandera. Anies satu-satunya penjabat atau tokoh politik sekarang yang tidak tersandera. Makanya Anies Baswedan lah satu-satunya menurut Adi Praitno yang berani menantang Prabowo. Ini di antara begitu banyak partai politik yang sudah langganan ikut pemilu, rasa-rasanya cuman PDIP dan mungkin non-partai politik Anies Baswedan yang paling siap untuk menantang Prabowo di Pilpres yang akan datang. Oke, sekarang kita sudah mengerti politik, elit-elit politik yang cuma nanti bisa berhadapan. Cuma Anies Baswedan dengan Prabowo. Dan tentu saja Prabowo tak mau melawan Anies Baswedan. Karena ini lawan seimbang, bahkan mungkin lebih tangguh dari dia nantinya di mata publik. Karena dengan diumumkannya Prabowo maju di 2029, sementara tokoh atau elit-elit politik yang lain tak berani menantang Prabowo. Kan itu dikatakan oleh Adi Praitno. Dan menurut kita, karena ada politik sandera tadi. Oke, Prabowo kalau ingin menang melawan Anies Baswedan, ada dua macam cara sebenarnya sama dia. Pertama, tumbangkan Anies Baswedan dari segi kapabilitas, dari segi nama baik. Tapi itu sulit dilakukan. Karena Anies Baswedan di mata publik sudah menjadi sosok yang clean, sosok yang bersih, anti korupsi, dan track recordnya sangat bagus. Kalau dibiarkan Anies di luar, Prabowo berbahaya. Lawan tanding yang mungkin saja tak kuat Prabowo melawannya. Itu buah si malangkama yang saya katakan. Jadi bumerang sama Prabowo. Kalau Anies Baswedan ditarik ke dalam, lebih berbahaya lagi. Kerja-kerja Anies sudah terbukti kemarin itu masalah-masalah yang di Jakarta dengan reklamasi pantai dan tanpa ada korupsi, bahkan membangun Jakarta International Stadium, bahkan mencabut izin reklamasi pantai dan terselip di hati rakyat. Tapi persoalannya sekarang Prabowo butuh Anies Baswedan menyelesaikan masalah-masalah di nasional ini. Ini yang saya katakan buah si malangkama kepada Prabowo. Kalau dia tarik Anies Baswedan, kemungkinannya dua. Dia tarik masuk pemerintahan untuk membantu dia sebagai presiden. Dan nanti di 2029 akan berlawanan dengan dia. Akan sulit. Karena begini, kalau Anies ditarik menjadi bagian dari Prabowo dan sanggup dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang sekarang notabene sulit bagi Prabowo untuk menyelesaikannya. Karena dia dibayangi oleh menteri-menteri dari pihak sana yang ternyata bukan pro rakyat. Bahlil misalnya, Sri Mulyani misalnya. Bahlil dengan gas LPG. Kemudian Pagar Laut, Menteri KKP-nya melawan dia. Yang ternyata tidak berpihak kepada pro dengan rakyat. Kalau Prabowo meneruskan kebijaksanaannya seperti Sri Mulyani, Bahlil, kemudian Menteri KKP, Pagar Laut, tidak selesai, citra Prabowo jelek di mata masyarakat. Artinya kalau Anies Baswedan di luar, Anies lah yang menjadi naik namanya di pamornya oleh rakyat. Kalau 2029 diadakan Pilpres nanti, Anies Baswedan tentu saja menang melawan Prabowo yang citranya di pemerintahan makin buruk. Karena masalah-masalah tadi, belum lagi penegakan hukum. Itu buah si malangkama kalau Anies Baswedan dibiarkan di luar. Kalau ditarik ke dalam, bisa-bisa juga Anies Baswedan menyelesaikan masalah ini. Pemerintahan Prabowo jadi cemerlang. Karena Anies berhasil menarik hati masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah di pemerintahan untuk membantu Prabowo, seperti di Jakarta dia melaksanakan pemerintahan kemarin. Tapi bisa juga, artinya nama pemerintahan Prabowo naik, cemerlang, pro rakyat, rakyat simpati. Tapi ingat, rakyat tentu melihat Anies Baswedan lah yang membantu Prabowo notabene-nya seperti itu. Itu yang saya katakan buah si malangkama kepada Prabowo. Ditarik, dimakan, bapak mati, tak dimakan, ibu mati. Dibiarkan Anies di luar pemerintahan, namanya makin cemerlang. Pemerintahan makin bobrok. Kalau ditarik Anies Baswedan ke dalam pemerintahan, selesai. Nama Prabowo naik, cemerlang. Karena berhasil membuat kebijaksanaan yang pro rakyat. Tapi rakyat kan sekarang sudah melihat, oh itu bukan kerja Prabowo, itu kerja Anies Baswedan. Prabowo makan buah si malangkama dengan Anies Baswedan, karena satu-satunya orang yang berani menantang Prabowo untuk 2029 karena berbagai alasan. Kalau Anies Baswedan mau di dalam pemerintahan, mau di luar pemerintahan, untung. Demikian, semangat terus mendukung Anies Baswedan. Terima kasih.